Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buyung Khairul Tanjung dari PJJ PAI Syekh Nurjati di kelas A39 dalam materi sosiologi pendidikan akan mencoba memberikan pembahasan tentang fenomena Ustadz Selegram dalam sosiologi pendidikan. Di era digital saat ini muncul fenomena yaitu Ustadz Selegram yang memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidup dan pandangan keislaman generasi muda. Lalu bagaimana kita menilai fenomena ini dalam konteks sosiologi pendidikan? Baiklah, fenomena Ustadz Selegram yaitu tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan Islam. Otoritas keilmuan tradisional secara garis besar agak terancam. Namun dengan adaptasi serta inovasi dari multimedia, lembaga pendidikan Islam tetap dapat menjaga peran sentralnya dalam membentuk pemahaman keislaman generasi muda. Karakter fenomena Ustadz Selegram yakni tokoh agama yang aktif berdakwah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya dengan gaya penyampaian yang visual, ringan, entertainer pastinya, dan seringkali menghibur. Mereka memiliki jutaan pengikut, terutama dari kalangan generasi muda, generasi milenial, atau juga generasi Gen Z, dan sering membahas isu-isu kekinian yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kaula muda. Fenomena ini mencerminkan transformasi media dalam proses pendidikan dan sosialisasi nilai keagamaan. Pendidikan Islam tidak terbatas pada lembaga formal seperti pesantren atau madrasah dan lain sebagainya, tetapi juga berlangsung di ruang atau di era digital. Munculnya Ustadz Selegram menandai demokratisasi akses keilmuan. Siapapun dapat mengakses bahkan memproduksi konten keagamaan tanpa harus melalui jalur pendidikan formal yang panjang. Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, ini adalah bentuk konvergensi antara tradisi dan modernita. Dakwah dan pendidikan agama beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi generasi muda. Lalu dampak terhadap otoritas keilmuan, erosi otoritas tradisional, otoritas keilmuan yang selama ini dibangun melalui proses yang panjang, yakni melalui metode talaqi, sanad, penguasaan kitab, dan lain sebagainya, itu dengan sendirinya dapat tergerus. Yakni kini popularitas di media sosial seringkali lebih menentukan yang dianggap ustadz oleh publik, bukan lagi kedalaman ilmu atau pengakuan dari lembaga keagamaan. Siapapun bisa menjadi panutan keagamaan asalkan memiliki banyak pengikut atau followers. Tanpa verifikasi keilmuan yang ketat, tentu hal ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama jika terjadi perbedaan pendapat antara Ustadz Selegram dan Ustadz tradisional. Tantangan dan peluang lembaga pendidikan Islam dituntut untuk beradaptasi dengan era digital pastinya. Misal dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang menarik dan relevan di media sosial, serta membekali generasi muda dengan literasi digital dengan kemampuan kritis dalam memilih sumber keagamaan. Lembaga dan ustadz yang otoritas perlu hadir di ruang digital dengan pendekatan kekinian tanpa mengorbankan validitas ilmu.
Pendidikan Islam harus membekali siswa dengan kemampuan kritis dalam menilai konten-konten keagamaan di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh popularitas semata. Kolaborasi metode menggabungkan metode tradisional yakni talaki atau halaqah dengan inovasi digital untuk menjaga kedalaman ilmu sekaligus menjangkau generasi muda. Jadi tentunya pasti ada terdapat dampak atau dampak positif maupun negatif dari akses jangkauan, dari gaya penyampaian, otoritas ilmu, serta validitas ilmu. Tentunya bagi ustadz atau ulama perlu untuk senantiasa mendalami keilmuan dalam hal keilmuan materi maupun keilmuan secara penyampaian. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam materi sosiologi pendidikan tentang fenomena Ustadz Selegram dalam sosiologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.